Halo dulur, selamat datang di Madu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Prioritas transfer Manchester United di bawah kepelatihan Ruben Amorim musim panas ini meliputi striker, gelandang serang atau pemain nomor 10, gelandang tengah, dan center back. Nah, menarik nih ya teman-teman. Sejauh ini memang Manchester United ini sudah mulai mengincar nama-nama pemain yang kemungkinan akan didatangkan di musim panas mendatang. Di sini kita bisa melihat ya, kita mulai dulu dari lini pertahanan, center back. Nah, center back ini kalau kita melihat di musim panas mendatang, akan ada beberapa pemain yang hengkang dari Manchester United, seperti Victor Lindelof, lalu Johnny Evans, dan sisanya ya seperti Lisandro Martinez, kondisinya masih cedera dan kemungkinan setelah pulih dari cederanya pun dia akan cukup menurun secara performa. Maka dari itu untuk stok di posisi center back dengan kondisi seperti itu sangat terbatas. Ada Aiden Heaven, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, dan Lisandro Martinez. Otomatis dengan kondisi skuad yang saat ini, Manchester United praktis membutuhkan pemain di lini pertahanan baru. Nah, terlepas siapapun pemain yang didatangkan, ya sepertinya di musim panas mendatang Manchester United tidak akan membeli pemain dengan nama-nama besar. Oh iya, ketambahan lagi Diogo Leon. Jadi praktis kalau bisa menambah satu center back lagi, ya otomatis squad Manchester United di lini pertahanan ada 6. Jadi sudah cukup ideal kalau misalkan Ruben Amorim melakukan rotasi pemain di lini pertahanan. 3 untuk starter, 3 untuk cadangan. Nah, kalau kita melihat opsi yang ada, memang kondisinya sangat terbatas karena kita para manajemen karena pihak manajemen tentu membeli pemain berdasarkan kondisi finansial yang ada di musim panas mendatang. Terus kalau kita melihat di gelandang tengah, ya sepertinya di musim panas mendatang Casemiro pun hengkang dari Manchester United, dan aku berharap ya memang bisa terjual Casemiro ini. Kenapa? Karena dia secara performa meskipun kemarin bagus ketika melawan Real Sociedad dan beberapa pertandingan sebelumnya, untuk level Manchester United sudah bukan levelnya menurutku. Selain itu, gaji dari Casemiro juga sangat besar, bahkan yang tertinggi, yaitu sekitar ya 375.000 pound sterling per minggu. Itu gaji yang luar biasa besar. Dan Manchester United harus menanggung beban gaji yang sebesar itu untuk Casemiro, menurutku sebuah hal yang merugikan bagi klub. Kalau bisa terjual, tentu itu nanti akan sangat membantu keuangan Manchester United. Dan kalaupun mencari pengganti, nah sepertinya pengganti yang cukup ideal bagi lini tengah Manchester United, ya pemain-pemain yang harusnya sudah matang. Pemain-pemain yang bisa jadi tandem yang pas bagi Ugarte maupun Bruno Fernandes kalau misalkan mencari pemain baru, mencari pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah. Selanjutnya kalau kita melihat kebutuhan di gelandang serang atau pemain nomor 10, ya ini sangat butuh sekali. Sangat butuh sekali. Pasalnya, skema Ruben Amorim ini kan masih belum settle ya, terutama di lini serang. Terkadang Amorim ingin mempraktekkan skema 3-4-2-1 menggunakan pemain nomor 10. Tapi pemain nomor 10 yang ada di Manchester United juga nggak banyak. Oke lah, Zirkzee bisa diplot sebagai pemain nomor 10. Tapi Garnacho kan seorang winger murni gitu loh. Nggak cocok untuk bermain sebagai gelandang serang. Akhirnya ada ketimpangan di lini serang. Terus kalau misalkan Manchester United ingin menggunakan skema 3-4-3, ya yang mana di lini serang ini menggunakan winger murni, ya Zirkzee bukan winger murni. Garnacho bisa, tapi Zirkzee bukan winger murni. Akhirnya apa? Ya ada ketimpangan lagi. Maka dari itu perlunya untuk mendatangkan pemain nomor 10, seorang gelandang serang. Kita tidak bisa berharap kepada Mason Mount. Meskipun Ruben Amorim sangat menginginkan dan ingin benar-benar menjaga kebugaran tubuh dari
Mason Mount agar bisa tetap fit dan uh, dimainkan di sisa pertandingan ini sampai akhir musim. Tapi yang namanya Mason Mount ini orang penyakitan ini ya. Jarang main, sekali main nanti cedera lagi, kambuh lagi. Ini orang penyakitan. Apa ketahanan fisiknya lembek kayak goder ya. Mason Mount ini. Justru ya, kalau aku melihat opsi-opsi yang bisa mengisi kebutuhan gelandang serang bagi Manchester United di musim panas mendatang ini sebenarnya cukup banyak opsinya. Tinggal bagaimana MU bisa beli atau enggak. Karena ya nama-nama seperti Ademola Lookman dari Atalanta ini menurutku bisa jadi pertimbangan. Terus Ryan Cherky, ya pemain Lyon ini justru yang masih muda tapi dia sudah bisa menunjukkan konsistensi, ini menarik. Dan besok Manchester United akan bertemu dengan Lyon untuk menyaksikan langsung performa dari Ryan Cherky. Aku justru tertarik untuk melihat performa dari Cherky ini karena wah sisi kreativitasnya dan taktikalnya lumayan tinggi. Sedangkan Lookman ini dari atribut menyerangnya juga bagus. Nah ini bisa jadi opsi yang harusnya bisa dipertimbangkan oleh Manchester United untuk posisi gelandang serang. Dan yang terakhir kalau kita melihat striker ya, striker ini kan ya posisi paling mandul lah menurutku, paling bapuk, paling tumpul, nggak jelas pokoknya. Praktis wajib nggak ada alasan untuk nggak beli striker di musim panas. Dan opsi striker juga terbatas gitu loh. Ya terlepas nama-nama yang akhir-akhir ini sering dirumorkan seperti Victor Osimhen, Victor Gyökeres, Benjamin Sesko. Terus di musim panas mendatang yang statusnya bebas transfer ya Jonathan David. Ya siapapun yang penting beli striker baru lah. Siapapun yang didatangkan ke Manchester United, aku nggak masalah. Yang penting beli striker baru. Hoylund ini benar-benar harus ada kompetitornya gitu loh. Kalau masih ingin bertahan di Manchester United. Kalau nggak bertahan, ya udah tukar tambah aja dengan Osimhen, nggak apa-apa. Masa ya MU terus-terusan bermain dengan striker seperti Højlund, Cidobi, pemain akademi yang masih minim jam terbang, ya nggak bisa, tetap nggak akan produktif dalam mencetak gol secara reguler di setiap pertandingan. Ya, jadi sekitar 4-5 pemain harusnya bisa didatangkan ke Manchester United selama Manchester United bisa menjual pemain-pemain yang udah nggak cocok dengan skema Amorim. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Bruno Fernandes dikabarkan telah mendapat tawaran dari klub Arab Saudi. Selain itu, ada klub lain seperti PSG yang juga sedang memantau situasi dari Bruno Fernandes. Wah ini ya teman-teman, agak sulit juga ya. Kalau menurut teman-teman Bruno ini layak dijual apa enggak di musim panas mendatang? Atau harusnya dia dipertahankan saja sampai kontraknya habis? Kalau aku pribadi sih ya, Bruno Fernandes ini satu-satunya pemain yang secara konsisten menggendong Manchester United sampai saat ini. Dia satu-satunya pemain yang paling jarang cedera. Secara performa selalu konsisten. Ya kita nggak boleh menutup mata lah. Keburukan atau underperform 1-2 pertandingan tidak menutup secara keseluruhan Bruno ini tampil bagus. Ya terlepas kadang gestur tubuhnya ketika berada di atas lapangan atau komplain-komplain, tapi secara performa dia yang paling bagus menurutku, paling jarang cedera, orang nggak bisa sakit Bruno ini. Wis lah, nggak ada pemain kayak Bruno di MU ini, nggak ada. Pemainnya ya kayak Mason Mount, ya Luke Shaw, ya pemain-pemain goder ya, pemain-pemain tulang lunak ya. Tapi kalau ada opsi mau dijual ya gimana ya? Aku sendiri nggak bisa menjawab gitu loh. Maksudnya masih ragu mau dijual ya. Dia pemain paling konsisten. Tapi kalau nggak dijual ya kadang itu ada beberapa momen dia masih survive bersama Manchester United, masih struggle ketika para pemain ini underperform. Bruno ini kelihatan yang ngoyoh banget gitu. Jadi masih apa ya, masih belum stabil secara kualitas. Para pemain Manchester United masih belum merata.
Akhirnya ya kesulitan sendiri Bruno gitu loh. Kadang juga kasihan gitu loh, gendong satu tim di setiap pertandingan itu kasihan lihat Bruno gitu loh. Dan kontraknya juga masih lama sampai akhir tahun 2027. Jadi kalau misalkan ada klub yang tertarik ya kayak PSG, kasih aja harga mahal 100 juta gitu baru nggak apa-apa lepas. Klub Arab 100 juta nggak apa-apa lepas. Tapi kan di musim panas kemarin kabarnya Bruno juga mendapatkan tawaran dari klub Arab juga ditolak gitu loh. Dia masih ingin stay di Manchester United dan sayang dengan klub ini, sangat mencintai Manchester United. Ya teman-teman aja lah yang menjawab, Bruno ini layak dijual apa enggak. Terus kasih aja alasannya ya, kenapa harus dijual atau kenapa harus dipertahankan. Karena sulit menurutku Lur, untuk ngasih jawaban Bruno ini layak dijual atau enggak. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Real Madrid tertarik kepada Kobbie Mainoo karena mereka menganggapnya sebagai salah satu pemain hebat di Premier League. Dengan pemain muda Manchester United tersebut menolak menandatangani kontrak baru, Real Madrid waspada terhadap situasi tersebut. Nah, kalau ini aku bisa menjawab. Nggak apa-apa dijual aja Kobbie Mainoo. Apalagi kalau sudah ada klub yang tertarik dan mengincar jasa dari Kobbie Mainoo, langsung lepas. 70 juta di musim panas mendatang, nggak apa-apa. Manchester United butuh pemain-pemain yang loyal terhadap klub. Butuh pemain yang mau survive bersama Manchester United karena memang kondisinya masih carut-marut. Kalau nggak betah, kalau ragu-ragu dengan karirnya ke depan, ya nggak apa-apa, lepas saja. Kita butuh pemain-pemain yang memiliki loyalitas tinggi, memiliki dedikasi tinggi terhadap klub. Dan Kobbie Mainoo menurutku kalau situasinya seperti ini terus, ya nggak menutup kemungkinan di musim panas mendatang akan benar-benar terjual. Meskipun Manchester United kehilangan satu talenta muda terbaiknya ya, salah satu talenta terbaik yang ada di Manchester United saat ini, ya nggak masalah, lepas saja. Membuang Benalu ketika masih kecil itu lebih bagus daripada membiarkannya, tapi justru merugikan dan menyebarkan aura-aura negatif ketika berada di ruang ganti. 70 juta menurutku nggak apa-apa lah, jual aja. Justru lebih bagus, pendapatannya 100% bagi klub karena ini produk akademi. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.